Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu buat kadangku semuanya. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan pada sampai saat ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya berharap sekali kepada para saudara-saudaraku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita perjalanan seorang putra Romo yang mempunyai nama Bambang Ciptonadi. Dan cerita ini telah ditulis oleh paguyuban Kapribaden yang di sini telah tertulis Keluarga Besar Putra Romo Surabaya pada hari Sabtu Wage tanggal 3 Maret tahun 2007. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan kutipan ceritanya, kemudian kita ambil kesimpulannya dalam perjalanan lagu ini. Panjenengan ingsun kuwi bener, mula ora bisa luput. Mula sapa wae kang wis manunggal kelawan ingsun lan ingsun sabdakake timbul ingsun aneng hanggane uga bisa kalis saka luput. Merga analira anan ingsun, wujudira wujud ingsun, ya sira ya ingsun. Mula jeneng sira kabeh ngertiya, wiwit Bambang Ciptonadi wis manunggal kelawan ingsun. Asmane ingsun sabdakake dadi Bambang Pamukas Sejati ya Bambang Pemutus Sejati, sing tegese Bambang kuwi manungsa sejatinira. Ya isi jabang bayi Ciptonadi. Dene Pamukas Sejati kuwi ateges kang mungkasi sekabehing luput. Ya kuwi panjenengan ingsun pribadi. Tembung Pamungkas Sejati kuwi ateges kang ingsun paringi purba wasesa ingsun kanggo mutusake sekaliring paminta lan sekaliring dumadi. Nadyan wujude mung manungsa urip sakwanta padha kelawan jeneng sira piye, nanging wis ingsun paringi purba wasesa ingsun kanggo hanggelar, tegese kanggo dedalan ingsun tunggal-tunggale kanggo medharake lan nglungguhake peparingan ingsun marang para manungsa kang padha eling lan ngersakake manunggal kelawan ingsun. Kabeh manungsa padha ngupadi marang ingsun, nanging tanpa mengerti. Mula samengko ingsun paringi pangerten. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ini masih banyak ceritanya. Kita coba ungkap sepotong demi sepotong gitu aja. Jadi kalau menurut saya dalam pengertian ini, panjenengan ingsun itu sudah manunggal jati. Artinya di sini telah tertulis yang namanya Bambang Ciptonadi itu nama lahir. Kemudian beliaunya mijil. Ya, beliaunya mijil sudah manunggal jati dengan Romo Sejati. Di sini tertulis panjenengan ingsun kuwi bener. Jadi panjenengan itu Tuhan, ingsun itu manusia, ataupun sebaliknya. Panjenengan itu manusia, ingsun itu Tuhan. Jadi kalau di sini tertulis mula ora bisa luput, jadi sudah nggak bisa salah, ya nggak bisa salah. Mula sapa wae kang wis manunggal kelawan ingsun, siapa saja yang sudah manunggal dengan saya, istilahnya itu siapa saja yang ada di dunia ini sudah manunggal dengan Tuhan, sudah disabdakan timbulnya di dalam dada, ya itu bisa lepas dari kesalahan, artinya sudah mendapat pengampunan.
Amarga ananira anan ingsun, wujudira wujud ingsun, ya sira ya ingsun. Sebab adanya manusia ya adanya Tuhan, adanya Tuhan ya adanya manusia. Manusia ya Tuhan, Tuhan ya manusia. Ini saya harap kepada di luar Putra Romo nggak usah mempunyai prediksi yang macam-macam. Di sini nggak ada istilah itu kafir, syirik atau yang macam-macam. Di sini nggak ada istilah itu memojokkan atau menjatuhkan orang lain ataupun aliran-aliran atau ajaran-ajaran lain. Di sini saya membacakan ajaran sejatinya hidup, ya. Saya lanjutkan. Mula jeneng sira kabeh mengerti ya, wiwit Bambang Ciptonadi wis manunggal kelawan ingsun. Jadi Bambang Ciptonadi itu sudah manunggal jati dengan Tuhan. Ingsun sabdakake dadi Bambang Pamungkas sejati ya Bambang pemutus sejati. Yang artinya Bambang itu manusia lumrah, manusia biasa, ya, manusia biasa. Nah, kalau pamungkas sejati artinya sudah bisa memutus segala kesalahan. Jadi maksudnya beliaunya Bambang Ciptonadi itu sudah manunggal jati dengan Tuhan. Kemudian dia sudah bisa memutus semua kesalahannya pribadinya dia. Ini cuma sebagai referensi ya, cuma sebagai referensi ataupun sebagai perbandingan gitu. Kalau kita sudah benar-benar manunggal sama Tuhan, benar-benar merasakan kuasanya Tuhan atau merasakan semua ciptaan Tuhan, itu sudah nggak ada yang salah. Artinya begitu. Panjenengan ingsun pribadi, artinya panjenengan ingsun pribadi itu ya Tuhan itu sendiri. Yang berucap itu Tuhan sendiri, tetapi melalui raga Bambang Ciptonadi tadi. Artinya begitu. Ini ketika waktu itu Bambang Ciptonadi apa istilahnya mijil ya. Jadi sudah di luar kesadaran manusia, tetapi manusianya itu sadar menyaksikan sendiri apa yang telah diucapkan oleh Bambang Ciptonadi tadi, ya. Tembung pamungkas sejati kuwi tegese ingsun paringi purbawasesa. Ingsun kanggo mutusake sekaliring peminta lan sekaliring dumadi. Nah, di sini artinya Bambang Pamungkas sejati itu panjenengan ingsun sudah diberi, ya, sudah diberi oleh Tuhan. Purbawasesa itu artinya kekuasaan, ya, sudah diberi kekuasaan untuk memutus semua permintaan dan semua kejadian. Jadi kalau kita cermati dalam istilah bahasa Jawa ini, artinya memutus semua permintaan itu sudah bukan kehendak manusia lagi. Apapun yang sudah menjadi geraknya manusia, itu sudah Tuhan sendiri yang menggerakkan. Jadi semua itu kesadaran pribadi adalah kehendak dia ataupun kehendak Tuhan, panjenengan ingsun, artinya begitu. Najan wujude mung manungsa urip sakwanta padha kelawan jeneng sira, nanging wis ingsun paringi purbawasesa kanggo hagelar. Ya, jadi sudah gampangnya sudah kita ini sebagai manusia itu sudah diberi purbawasesa, kekuasaan, ya, diberi kekuasaan untuk menggelar yang artinya kanggo dalan ingsun, untuk jalannya tunggal, ya, untuk jalannya Tuhan membuat ketentraman dunia, ya. Jadi manunggalnya si Bambang Pamungkas tadi, ya, Bambang Ciptonadi kemudian menjadi Bambang Pamungkas, itu jalannya Tuhan untuk menggelar jagat anyar, yaitu artinya jagat baru, artinya jagat ketentraman, ya. Sudah nggak ada istilah percocokan, perbedaan pendapat, perbedaan ajaran, sudah nggak ada lagi.
Ini kesadaran manusianya ini. Jadi nggak ada ajaran yang ini benar, yang itu salah, itu nggak ada. Artinya begitu. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia, ajaran apapun yang ada di dunia, baik itu ajaran agama, keyakinan, penghayat, itu sudah benar. Itu sudah benar. Nah, terus kita ini gimana caranya untuk menyatukan kebenaran itu? Artinya kalau semua itu sudah benar, kan sudah nggak ada yang salah. Kalau sudah benar kan nggak ada yang salah. Tetapi pada kenyataannya, kebenaran itu sudah ditimbulkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu memberi kebenaran lewat manusia dengan pengertian-pengertian, tetapi masih ada yang menyalahkan. Masih ada yang menyalahkan. Jadi dalam hal ini, Wahyu Ponco Gaib ataupun Wahyu Eko Buwono, ini wahyu terakhir. Ya, sudah wahyu terakhir ini. Wahyunya hidup. Wahyu ini sudah mengajarkan wahyu ketentraman dunia. Nggak ada istilah yang itu salah, yang itu benar, nggak ada. Semua itu sama. Kalau kita sudah berpedoman kepada kebenaran sejati, yaitu kebenaran Tuhan, mestinya sudah tentram. Ya, saya lanjutkan. Dalan ingsun tunggal, jadi jalannya Tuhan, ya. Satu, kehendak Tuhan. Semuanya ada di dunia ini kehendak Tuhan. Kanggo medharake lan nglungguhake peparingan ingsun marang para manungsa kang padha eling lan ngersakake manunggal kelawan ingsun. Jadi sebetulnya, sejatinya, ajaran apapun yang ada di dunia ini, itu jalannya Tuhan untuk meluruskan, ya, untuk memberi pengertian, medar dalam istilahnya, untuk memberi wedaran, atau melungguhkan, ya. Melungguhkan itu artinya apa itu tadi, untuk memberi pengertian, mendudukkan kuasanya Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi misalnya Tuhan memberi pengertian tentang agama misalnya, ya sudah, kalau sudah mengerti tentang agama, itu sudah caranya Tuhan lewat agama itu, gitu loh. Taati saja di agama itu, agamanya ditaati, apapun ajarannya itu. Kan nggak ada sih agama itu yang mengajarkan untuk berbuat jahat, kan nggak ada. Itu sudah ajaran Tuhan, kalau memang ajaran Tuhan. Nah, manusia kan kadang itu lupa, ajaran agamanya dipakai, ajaran Tuhan yang ditinggalkan. Artinya apa? Misalkan menghalalkan segala cara atau mengharamkan segala cara, itu kan sudah ajaran agama itu. Tetapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak pernah memberi halal dan haram, terserah manusianya, kan begitu. Jadi di sini semua manusia itu ngupadi. Apa istilahnya ngupadi itu? Ngupadi itu memohon. Ya, kalau basic saya agama Islam, ngupadi itu memohon, berikhtiar, berdoa kepada Tuhan, ya. Minta. Gitu loh, minta. Ya, ini kesadaran manusia. Minta apa yang belum mengerti supaya mengerti, apa yang belum bisa supaya bisa, apa yang belum tahu supaya tahu. Dan Tuhan dengan welas asihnya, dengan cinta kasihnya selalu memberi kepada manusia. Nah, kemudian manusia kalau sudah mengerti, kalau sudah tahu, terus untuk apa, kan begitu? Untuk apa? Untuk selanjutnya, apakah untuk benar-benar menenteramkan dunia, atau untuk kepentingan pribadi, atau gimana? Itu tergantung manusianya. Tergantung kembali kepada manusia pribadi. Saya lanjutkan. Podo percaya becik sama percaya baik. Nanging yen ora ya mongso bodho. Nah, ini sama percaya kepada kebaikan. Tetapi kalau tidak, ya mongso bodho, artinya itu ya masa bodho menungsane apa masa bodoh Tuhan atau bodoh manusia kan begitu.
Merga ora suwe maneh antarane panjenengan ingsun arsa nglebur sekabehing sukma-sukma wurung ya uga kasebut sukma angkara lan sukma murka. Lah di sini kalau kita ambil kesimpulan, kalau sudah diberi kebaikan kepada Tuhan, ya, kemudian manusia itu dituntut untuk melakukan atau menjalankan, dalam arti laku kebaikan, ya, laku kebaikan itu tadi. Karena tidak lama panjenengan ingsun, ya, Tuhan ya manusia itu tadi, Tuhan yang sudah menyatu dengan manusia, Tuhan itu gak jauh dari urat leher, artinya begitu ya. Ini sudah menyatu dengan manusia, ini kesadaran, betul-betul kesadaran, ya. Ini Tuhan itu berkehendak untuk melebur, artinya itu melebur, ya, melebur artinya melebur semua sukma-sukma wurung. Sukma wurung itu artinya sukma wurung itu artinya sukma ya, sukma yang nggak ada wadahnya. Satu contoh begini, ketika orang melakukan perzinaan misalnya, ya, kemudian ya maaf saja ya, kemudian yang namanya air mani itu tercecer, ini kan bibitnya hidup, itu kan hidup, itu artinya Tirta Kamandanu itu kan sukmo itu. Jangan disepelekan dengan yang namanya air mani. Itu sukmo itu hidup, itu nggak ada wadahnya, kececeran. Kemudian ada yang orang melakukan pemerkosaan atau apa, ini kan sudah menebar apa itu istilahnya, kemungkaran. Ini sudah menebar kemungkaran. Dalam ajaran ini nggak ada istilah seperti itu. Yang ada itu selamat. Jadi Tuhan itu berkehendak melebur kembali sukma-sukma yang sudah keluar dari jasad manusia untuk disempurnakan. Misalnya diberi wadah baru, dalam arti menjadi jabang bayi, menjadi manusia kembali. Soalnya apa? Kalau tidak begitu, kalau sukma-sukma angkara atau sukma wurung dalam ya di sini tertulis itu, ini yang akan mengganggu laku manusia. Dalam arti mengganggu, dia itu ingin manunggal dengan manusia, karena dia nggak punya wadah. Lah manusia ini wadahnya. Nah seperti saya misalnya, kan sudah ada hidup saya, di dalam diri saya kan sudah ada hidup. Dan di sini sukma-sukma angkara yang ada di luar ini mau masuk ke dalam tubuh ini, mau masuk, tetapi dia nggak bisa. Karena apa? Kita sudah disabdakan asma sejati. Dalam arti wajib pocok itu kan sudah ada asma, kita sudah dimasuk ke asma sejati. Jadi jasad saya ini sudah ada yang memiliki, yaitu asma sejati, artinya begitu. Nah nanti sukma-sukma wurung atau sukma angkara itu urusan panjenengan ingsun, urusan Tuhan itu yang akan melebur dengan sendirinya gitu. Maka para manusia yang sudah nggatekake dawuh-dawuh ingsun, yang sudah memperhatikan ayat-ayat Tuhan atau dawuh-dawuh Tuhan, dan ini dalam bahasa Jawa, lan tansah gegondelan marang wisik sukma-sukma wurung, wis mesti wae bakal kebentur ing kuwasaning ingsun, kang tansah obah lan ngobahake sekabehing obah kelawan pola tanpa leren. Nah, ini agak seru ini. Ya artinya begini, sukma wurung kalau dalam agama disebut setan, jin, prayangan, ilulu, banaspati, gendruwo, tetean, ya, engklek-engklek, balung tanda, wis macam-macam lah. Ini sukma-sukma wurung gitu, sukma yang nggak ada wadahnya. Jadi bisa di tempat angker, bisa di tempat tanaman atau pohon besar, bisa di batu, bisa di apa saja ini. Dia nempelnya di situ. Nah kebetulan ada manusia yang laku spiritual, seperti misalnya laku agama atau laku
ajaran-ajaran yang lain, dia ingin masuk di situ. Dia ingin masuk di situ, ingin mengetahui sebetulnya apa sih lakunya manusia ini yang sebenarnya gitu, artinya begitu. Dia ingin masuk di situ tapi manusianya nggak sadar, dianggapnya dia itu mengganggu, padahal sukmo-sukmo tadi itu nggak ada niatan untuk mengganggu, dia cuma ingin belajar sebetulnya begitu, ingin kembali ke asalnya tapi nggak tahu jalan gitu loh, nggak tahu jalan. Asalnya dari mana? Asalnya dari Tuhan. Dia nggak bisa kembali ke Tuhan karena nggak tahu jalan. Lewat agama belum tentu dia. Misalnya ada di tempat angker ya, kemudian didatangi oleh ulama atau pokoknya ahli spiritual apalah, diusir di situ. Kan cuma diusir. Dia akan mencari tempat lagi. Tetapi dalam Wahyu Ponco Gaib ini ada istilah penyempurnaan. Yang menyempurnakan siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Jalannya dari putra, jalannya dari kita sebagai putra Romo, jalannya di situ. Ketika kita melakukan patrap, misalnya kita melakukan kunci dengan sungguh-sungguh, sukmo itu akan ikut dari lebur. Yang melebur ya Tuhan itu sendiri, karena sudah menyatu panjenengan ingsun ini. Ini kesadaran pribadi, gitu. Dan hidup itu selalu bergerak, nggak ada berhentinya. Hidup itu selalu bergerak, nggak ada berhentinya. Di sini kan disebutkan, kita sebagai manusia jangan terfokus atau jangan berpegang kepada wisik. Apa istilahnya? Wisik itu dalam arti wangsit dari sukma-sukma wurung. Satu contoh, ketika ada orang melakukan semedi atau ritual apa, kemudian dapat suara gitu, dapat suara, harus melakukan ini supaya bisa sakti ya. Kalau dalam ajaran kesaktian itu kamu bisa sakti ini dalam fisik ya, dalam suara ini, entah itu suara batin atau suara apa, ini artinya begitu. Kamu harus melakukan ritual, misalkan membunuh orang yang hari kelahirannya hari ini. Ini syaratnya harus begitu. Terus misalnya kamu harus bisa mempersembahkan sebuah keperawanan seorang wanita yang masih perawan untuk dipersembahkan kepada itu. Ini sukmo wurung, maksudnya sukmo angkoro. Nah kalau manusianya itu nggak sadar ya, dia kan melakukan hal itu, dan apa yang terjadi kan banyak kejadian-kejadian yang orang meminta kekayaan, meminta sakti dengan syarat-syarat yang nggak masuk akal, harus mengorbankan atau menumbalkan keluarganya atau orang lain. Nah ini bisikan sukma wurung. Nah, ini Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan itu maunya tentram gitu loh, maunya tentram. Jadi kalau kita ini sebagai pelaku spiritual apa saja, baik itu pelaku agama, baik itu pelaku kepercayaan, keyakinan, ajaran apapun, ini harus kesadaran. Kalaupun ada bisikan yang mengarah kepada kejahatan, itu jelas, yakin dan pasti kita harus beriman itu bukan dari Tuhan. Jelas itu dari yang disebut sukmo wurung atau sukmo anggoro gitu. Apalagi kalau sudah terbentuk dalam satu ayat atau satu kitab bahwa membunuh orang ini hukumnya halal, darah orang ini hukumnya halal. Nah ini kan sudah nggak benar ini. Kalau menurut saya kan sudah nggak benar. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan inginnya itu dunia ini tentram damai itu. Karena selalu bergerak, Tuhan ini selalu bergerak. Selalu bergerak gitu loh. Manusia itu diberi kesadaran harus betul-betul sadar tentang hal itu. Saya lanjutkan. Mengerti ya jeneng sira kabeh. Mengerti ya semua, mengertilah kamu semua. Panjenengan ingsun kuwi lenggah ing rasa. Ya, panjenengan ingsun artinya ya Tuhan ya manusia ya Tuhan itu duduk di rasa, hidup itu duduk di rasa. Ya rasanya wong urip, ya rasanya orang hidup kan gitu.
Rasa mau ing padinane disebut rasa jati. Rasa itu ya, rasa itu setiap hari disebut rasa jati. Ketika kita merasa sakit, ya itulah rasa jati. Ketika kita merasakan nggak enak, itulah rasa jati. Gitu. Ketika kita merasakan nyaman, kita merasakan tentram, itulah rasa jati. Kita ingin apa saja itu diawali dari rasa. Itu rasa jati. Itu Tuhan sendiri, gitu loh. Itu Tuhan sendiri. Ya kita harus peka di situ. Misalnya kita merasa nggak enak, atau kita merasa jengkel, atau nggak suka sama orang lain. Apakah Tuhan seperti itu? Ini sudah tercampuri oleh sukmo-sukmo angkoro atau sukmo-sukmo wurung. Nah, apa tugas kita? Menyabdakan, artinya dikembalikan kepada Tuhan. Dalam arti kita ini laksana seperti apa? Seperti benteng. Kita harus bisa membentengi keimanan kita sendiri. Kita fokus kepada Tuhan. Ada rasa-rasa yang seperti itu, misalnya nggak enak, rasa enak, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena itu sudah hak dari Tuhan. Itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita cukup merasakan saja, nggak sampai kita keluarkan. Kita emosi, ya sudah kita emosi. Kita mohon ampun, kita manunggal kepada Tuhan. Emosi itu akan lebur. Di situ. Nah, ini saya lanjutkan. Rasa mau ing padinane disebut rasa jati, yaitu jati ya, sudah saya jelaskan tadi. Dene kanggo pangertening manusa, rasa mau diarani rasa welas, asih lan tresna. Ya, misalkan kita merasa jengkel, ya seperti saya ucapkan tadi, itu adalah rasa bentuk welas asih Tuhan. Bukan Tuhan marah, bukan Tuhan benci sama kita, bukan. Karena apa? Di sini kita seakan-akan seperti ini. Ada rasa mangkel, ada rasa jengkel, emosi, dan lain sebagainya ya. Rasa nggak enak lah. Itu kan pengaruh dari sukmo-sukmo angkoro tadi, sukmo wurung. Pengaruh dari setan lah kalau menurut agama. Tapi di sini nggak ada istilah setan ya. Istilahnya semua dari Tuhan. Nah di sini dengan welas asihnya Tuhan, jangan sampai yang namanya setan ini mengganggu manusia, sudah disempurnakan sendiri oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketaatan kita, keimanan kita kepada Tuhan. Jadi nggak sampai setan itu mendekati kita ataupun menyatu dengan kita. Dia yang menyatu, tapi Tuhan kita sudah pasrah, istilahnya itu manunggal sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan membereskannya atau meleburnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Rasa mau sudah kegawa kuwi kemanusia sejatine wis ingsun paringi welas asih. Lah kan kita sudah diberi cinta kasih sama Tuhan, tinggal mempraktekannya saja. Tresno ingsun ya ing kono uga lungguhe bener ingsun. Nanging para manungsa padha ora gelem angegemi ya, anganggoni maksudnya menempati peparingan ingsun kuwi mau, malah padha disalahgunakake. Nah, ini yang perlu kita terjemahkan ya. Ini yang perlu kita terjemahkan. Jadi artinya kita sudah diberi kuasa Tuhan itu yang namanya cinta kasih. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling mencintai kepada sesama ciptaan Tuhan. Kan seperti itu. Itu duduknya Tuhan. Bener kan begitu, cinta kasih. Nah, tapi manusia semua itu sadar nggak sadar tuh nggak mau menempati cinta kasih, itu nggak mau. Gitu loh, nggak mau menempati cinta kasih pemberian Tuhan itu. Manusia sadar itu nggak mau gitu. Malah sama-sama disalahgunakan. Nah, satu contoh. Kita sudah diberi kuasa, diberi cinta kasih kepada Tuhan ya, dan kita merasakan cinta kasih kepada Tuhan. Kita mencintai sesuatu, kita nggak usah membahas masalah mencintai sesama makhluk hidup, mencintai barang saja misalnya. Kita mencintai barang, siapa sih yang nggak suka duit, nggak suka uang? Semua orang kan suka. Gitu. Ini bentuk cinta kasih, kita cinta kepada uang. Gitu. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah di sini ada istilah nggak mau menempati
pemberian Tuhan malah disalahgunakan. Ini nanti kalau dijabarkan ke sisi lain, dari segi agama ada halal, ada haram, ada harta halal dan ada harta haram. Dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu belanjakan harta itu, kan begitu. Ini yang namanya disalahgunakan. Mestinya kalau Tuhan itu sudah memberi kita, misalnya memberi rezeki kepada kita dengan cara apapun, tetapi dengan cara yang baik, misalnya diberi pekerjaan yang baik dengan hasil minimal. Misalnya kalau kita bersyukur, itu nggak ada istilah minimal, cukup buat kita. Tetapi manusia nggak sadar, dengan penghasilan pekerjaan yang kurang, akhirnya dia melakukan cara lain yang dianggapnya itu benar dan hasilnya banyak. Di sini istilahnya itu haram, cara yang nggak benar, kan begitu. Sudah cukup, terima kasih. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya masih tetap dalam lindungan Tuhan. Dan untuk mempertebal keimanan kita harus benar-benar manunggal jati dalam apa istilah sebelah, orang tetangga sebelah itu istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak ya. Kalau buat kita sebagai laku manunggal putra Romo, setia kepada kunci, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu.